Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak angkatan 7 dimanapun Anda berada. Untuk hari ini saya Hendratno, CGP angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo, dan beliau Bapak Santoso dari SMK Negeri 6 Sukoharjo. Kami berdua akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Slamet Widodo, Kepala SMA Negeri 2 Sukoharjo, terkait dengan jabatan panjenengan selaku kepala sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral, Bapak? Ya, mungkin yang saya lakukan yaitu dari kasus itu berarti kan kita identifikasi dulu. Identifikasi kan artinya kasus itu solusinya itu beberapa macam kan, alternatif. Dari solusi itu kira-kira semuanya itu benar atau mungkin salah. Artinya kalau memang ada mungkin pelanggaran hukum atau mungkin ada hal-hal yang tidak mungkin sewajarnya dilaksanakan, itu kan berarti termasuk bujukan moral ya. Jadi kalau yang solusi yang bisa diambil itu artinya tidak melanggar hukum, kemudian setelah diuji ilegalitasnya itu memang layak dianggap benar, berbagai alternatif, berarti itu termasuk dilematika. Kemudian Pak, kalau misalnya ada ketika dalam pengambilan keputusan ada beberapa yang dimungkinkan, itu apa yang dilakukan atau keputusannya itu sama-sama baiknya. Maksudnya ketika contoh misalnya di kasusnya saya harus menghadiri MGMP ataukah saya harus mengajar begitu. Ketika ada kasus seperti itu, ketika ada Bapak Ibu guru yang minta izin, menurut Bapak bagaimana? Saya itu mencari solusi lain, artinya mencari mungkin dari tim MGMP-nya, kalau misalkan mau MGMP tetapi ternyata ada jamnya, jadi mungkin ada pengganti yang bisa menggantikan jamnya, ataupun dari mungkin kurikulum ada solusi, misalkan kalau memang MGMP-nya itu memang sangat dibutuhkan dalam hal misalkan memang itu harus dihadiri begitu ya. Jadi itu kita menghadirkan kurikulum untuk mencari solusi lain, misalkan dengan mengganti dengan guru piket, mungkin dengan tugas atau mungkin juga dengan hal yang lain, sehingga nanti antara jam mengajar dengan MGMP itu semua. Terus untuk yang ketiga Pak, langkah-langkah seperti apa Pak yang biasa panjenengan lakukan selama ini ketika ada hal seperti itu? Yang pasti kan kita tadi yang pertama mengidentifikasi masalah, sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan seperti apa ya, jadi identifikasi, kemudian kita mencari solusi alternatif solusi. Yang pasti kita kan tidak mungkin bekerja sendiri, jadi kita hubungannya dengan kurikulum ya, saya memanggil tim kurikulum, pakar dan timnya kemungkinan, atau punya kesiswaan ya kita bahas dengan tim kesiswaan. Berarti menurut Bapak yang menurutnya efektif macam mungkin tidak perlu ke sana kemari atau bagaimana, mungkin yang menurut Bapak pengambilan keputusan yang efektif mungkin berikut yang bagaimana menurut Bapak? Ya itu kalau saya itu lebih efektifnya ya itu berarti melibatkan semua stakeholder yang berhubungan, tim yang berhubungan kayak tadi. Kalau saya sendiri memutuskan, kemudian nanti setelah diputuskan ternyata malah jadi masalah lain kan, dan yang bersangkutan tidak mengetahui, berarti nanti malah menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Jadi saya mengefektifkan tim tadi. Tantangannya seperti apa Pak kalau misalnya menghadapi keputusan yang berkaitan dengan dilema etika seperti itu? Ya tantangannya mungkin lebih ke rekan guru misalkan yang tidak paham ya, misalkan itu kok, misalkan contohnya kasus tadi, misalkan MGMP kok itu bisa diizinkan, MGMP saya kok kemarin tidak diizinkan. Nah seperti itu kan kita harus tahu juga ya, kenapa diizinkan, kenapa tidaknya, itu kan ada mungkin ada hal-hal yang mendasari. Tantangannya di situ, meyakinkan rekan guru yang lain bahwa kepentingan itu atau keputusan dari saya itu sudah ada pertimbangannya masa sehingga apa yang jadi putusan, pengambilan putusan untuk kasus-kasus tadi itu benar-benar nanti tidak menimbulkan masalah lagi begitu. Iya Pak. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan waktu, maksudnya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, menurut Bapak adakah misalnya punya target harus selesai saat ini di tempat itu, ataukah kita jarak waktunya berapa begitu, mungkin dari kasus tertentu atau kalau ini waktu saya kira tergantung kasusnya juga ya. Mungkin kasusnya saat ini harus diputuskan dan itu juga tidak, istilahnya kasus ringan itu saat ini bisa diputuskan ya kita putuskan. Tetapi kalau misalkan
ternyata kasusnya itu berhubungan dengan banyak pihak, jadi harus melibatkan banyak pihak. Ya, dengan kita, prosedur jalan iya, tadi kita harus identifikasi musyawarahkan masalah dulu dan seterusnya. dan sebagainya. Jadi tergantung kasusnya juga di sini. Iya. Jadi saya tidak menargetkan harus hari ini, tetapi dia lihat kasus. Kira-kira ada nggak seseorang atau mungkin faktor-faktor yang bisa membantu panjenengan untuk mempermudah pemutusan masalah, Pak? Atau yang dipercaya atau hal yang lain lah itu, Pak? Ya, saya kira juga pasti ada ya, yang pasti kan tim ya. Kita kan memutuskan sesuatu itu ada timnya. Jadi istilahnya kalau hubungannya dengan kesiswaan ya dengan tim kesiswaan, gitu. dengan BK dan kesiswaan ya BK dan kesiswaan kita libatkan. Dengan kurikulum ya kita memanggil kurikulum untuk membahasnya. Jadi kita tim yang membantu saya ya dari tim-tim itu sesuai dengan permasalahan. Iya, sesuai kasusnya berhubungan dengan. Pak terakhir nih kok. Iya. Mungkin adakah satu pembelajaran yang bisa dipetik dari saat mengambil keputusan di dilema etika ini, Pak? Ya, mungkin pembelajarannya ya kalau memang yang sebaik itu kan biasanya harus berbasis aturan ya. Jadi aturannya gini harus gini. Tetapi kan kita tidak melulu melihat aturan ya. Kita lihat situasi yang mendukung juga. Misalkan kasus-kasus yang hubungannya dengan siswa gitu ya. Aturannya ya ini harus dikeluarkan ya dikeluarkan, tidak naik tetapi lihat latar belakangnya dulu. Itu tidak naiknya karena apa, misalkan karena sering bolos dan bolosnya itu kenapa gitu ya. Jadi itu jadi mungkin hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memutuskan. Jadi tidak melulu berdasarkan aturan tetapi juga rasa kasihan, mungkin juga kepentingan lain yang hubungannya dengan kita mengambil keputusan itu. Nanti kedepannya kalau kita sudah mengambil keputusan, nanti dampaknya seperti apa, itu juga perlu kita pikirkan. Jadi tidak melulu aturannya begini harus gini, intinya saklek itu enggak. Terima kasih Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Santoso, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo dari SMK Negeri 6 Sukoharjo, dan teman saya Hendratno, saya guru SMA Negeri 2 Sukoharjo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan kaitannya dengan pengambilan keputusan. Sebagai pembuka, selama ini bagaimanakah Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bapak. Antara boleh tidak, antara ya tidak, tapi biasanya tetap saya kembalikan ke perundang-undangan yang ada. Bagaimana untuk panjenenganipun menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama besar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya dua-dua kami laksanakan. Yang penting waktunya bisa klop, ya diatur. Kadang kalau agak sulit, saya tidak mikir sendiri tapi saya tanyakan ke staf. Ada Kasubag PU lalu Waka, ini baiknya bagaimana, dan kalau mungkin bisa diwakilkan ya itu biasanya saya wakilkan. Ini hampir menjawab dengan pertanyaan ketiga kami Pak. Mungkin itu langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah. Jadi tadi menyampaikan kepada tim pertimbangan, kemudian memutuskan sendiri, dan ada kemungkinan mengkonfirmasi jadwal gitu, menyesuaikan dengan jadwalnya. Untuk pertanyaan ketiga mungkin juga sudah terjawab dari pertanyaan yang kedua. Pengambilan keputusan yang efektif itu bagaimana Pak? Pada kasus-kasus yang bersifat berupa dilema etika, terus prioritasnya bagaimana, yang efektif itu yang seperti apa menurut panjenengan? Mungkin bagi saya efektif, bagi orang lain tidak. Tidak bisa saya berpikir sendiri, tetap minta pertimbangan. Karena kebetulan saya kan orang baru di sini. Lah adat dari SMK 6 itu bagaimana saya harus tahu. Biasanya kalau ada seperti ini bagaimana. Kalau adat itu baik tetap akan saya gunakan. Tapi prinsip kalau bagi saya kebiasaan atau
adat yang biasa di sini yang bagus tetap kita gunakan, asal masih di koridor tadi undang-undang yang berlaku. Terus berikutnya Pak, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika. Ya tantangannya memang betul-betul harus bijak. Terus kadang kalau banyak acara itu kan mau mikir tidak bisa, kadang malah emosional, yaitu ya memang kita kembali ke jadi pimpinan yang harus bijak, harus sabar, kadang telinganya harus siap, ya kuat telinga, kuat. Untuk berikutnya Bapak, apakah panjenengan punya semacam penjadwalan atau masalah penyelesaian keputusan gitu? Misalnya ada keputusan, apakah keputusan pada saat itu juga atau mungkin memerlukan waktu berapa hari atau bagaimana? Ya kalau itu tinggal masalahnya, kalau masalahnya harus diputuskan hari itu ya tetap piye carane kudu diputuskan, mungkin dipikir sendiri, terus mungkin seperti tadi dengan teman-teman baiknya bagaimana sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalkan itu masalahnya nanti harus jauh ke depan bagaimana, tetap harus kita pikirkan mungkin 1 atau 2 hari bersama teman-teman supaya di kemudian hari tidak ada efek yang tidak baik. Ya, berikutnya Pak, untuk saat ini mungkin ada faktor yang membuat Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan. Apa faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ya, kebetulan saya punya pendamping Kasubag PU. Dia cenderung menguasai yang tidak saya kuasai, ya aturan-aturan, lalu hal administrasi. Kadang hal administrasi kan saya tidak begitu menguasai, tapi Kasubag PU bisa. Lalu teman-teman lain yang sudah menjadi waka, dan wakanya macam-macam seperti Pak Mahmudi pernah jadi kurikulum humas, lalu lain-lain. Nah itu yang kadang permudah saya mencari jalan keluar kalau ada masalah. Terus yang terakhir Bapak, yang kita tanyakan itu kira-kira pelajaran apa yang bisa panjenengan ambil dari berbagai macam pengambilan keputusan selama panjenengan jadi kepala sekolah? Memang betul-betul harus bijak. Lalu dari orang-orang yang lebih senior itu seringkali saya tanya kalau ada masalah seperti ini bagaimana. Demikian tadi adalah wawancara saya dan Pak Santoso dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Sukoharjo, Bapak Yusak Subiarto. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.